Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Iba Nur Sabania dengan NIM 40224032 dari mata kuliah pembelajaran IPS SD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan media pembelajaran IPA kelas 3 SD dengan materi mengenal tugas pemimpin di daerahku. Tujuan dari pembelajaran pada materi ini yaitu agar peserta didik itu dapat, yang pertama, mengenal pemimpin di lingkungan sekitar, yang kedua, mengetahui tugas pemimpin di daerah, yang ketiga, memahami pentingnya sikap menghargai pemimpin dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa PowerPoint interaktif, video pembelajaran, dan LKPD. Meanwhile, Adik-adik, setiap daerah itu memiliki pemimpin yang bertugas membantu masyarakat dan pemimpin memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai wilayahnya. Pemimpin di lingkungan sekitar antara lainnya itu ada yang pertama, ketua RT, yang kedua, ketua RW, yang ketiga, kepala desa, yang keempat, camat, dan yang kelima, bupati, dan yang keenam, gubernur. Ketua RT. Ketua RT itu adalah bertugas membantu masyarakat dalam lingkungan kecil dan menjaga kerukunan warganya. Yang kedua ada Ketua RW. Ketua RW itu bertugas mengatur beberapa RT di wilayahnya. Yang ketiga ada Kepala Desa. Kepala Desa itu bertugas mengelola pemerintahan desa dan membantu masyarakat desa. Yang keempat ada camat. Camat adalah pemimpin di tingkat kecamatan yang mengatur beberapa desa. Kelima ada bupati. Bupati adalah pemimpin wilayah kabupaten dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan daerahnya. Yang terakhir ada gubernur. Gubernur adalah pemimpin provinsi yang mengatur wilayahnya provinsi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati pemimpin dan mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya, ada demonstrasi penggunaan media pembelajaran. Pada bagian ini, saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang telah dibuat. Yang pertama ada menampilkan PowerPoint pembelajaran. Pada slide pertama itu terdapat judul materi, yaitu mengenal tugas pemimpin di daerah. Ya, slide pertama ada mengenal pemerintahan di daerahku. Slide kedua itu, apa itu pemerintahan? Pemerintahan adalah suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan rakyat di segala bidang kehidupan mereka seperti sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintahan juga harus bertindak semata-mata untuk kepentingan rakyat, karena itu kan tujuan dibentuknya suatu pemerintahan agar rakyat hidup dengan sejahtera. Selanjutnya, sistem pemerintahan daerah. Yang pertama ada pemerintahan pusat atau nasional. Yang kedua ada pemerintahan provinsi. Yang ketiga ada pemerintahan kabupaten atau kota. Yang keempat ada pemerintahan kecamatan. Yang terakhir ada pemerintahan kelurahan atau desa. Nah, di sini ada desa. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatnya. Nah, daerah perkotaan juga, desa disebut kelurahan. Kelurahan merupakan wilayah yang terdiri atas beberapa kampung. Kampung terdiri atas beberapa rukun, RW, RT, kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Selanjutnya di sini ada kecamatan. Kecamatan adalah wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan juga terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Pemerintahan kecamatan dipimpin oleh camat dengan dibantu oleh perangkat kecamatan, berwenang untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahannya. Nah, selanjutnya di sini ada pemerintahan kota atau kabupaten. Pemerintahan kota atau kabupaten juga merupakan bagian wilayah administratif di bawah provinsi. Kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Berwenangnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.
Selanjutnya ada provinsi. Provinsi merupakan sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Provinsi dipimpin oleh gubernur, berwenang untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. Nah, siapa sih yang memimpin provinsi? Yaitu adalah gubernur. Gubernur adalah pejabat pemerintahan yang memimpin provinsi dan merupakan kepala daerah. Gubernur juga dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Nah, pemerintahan pusat atau nasional juga di sini merupakan perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden atau para pembantu presiden, berwenang untuk menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi Indonesia. Meanwhile, Di dalam PowerPoint ini terdapat gambar-gambar pemimpin daerah agar siswa itu lebih mudah memahami materi. Yang kedua ada menjelaskan isi medianya. Setiap slide berisi penjelasan tugas-tugas pemimpin, gambar ilustrasi, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Media ini dibuat dengan warna yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami siswa sekolah dasar. Yang ketiga ada demonstrasi lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya siswa itu mengerjakan LKPD yang berisi kegiatan mencocokkan nama pemimpin dengan tugasnya. Kegiatan ini membantu siswa memahami materi secara aktif dan menyenangkan. Nah, selanjutnya ada menjelaskan alat peraga. Nah, selain menggunakan PowerPoint dan lembar kerja peserta didik, pada pembelajaran ini juga digunakan alat peraga sederhana, yaitu berupa roda putar. Nah, di sini saya membuat alat peraga, yaitu tentang mengenal tugas pemimpin daerah, yaitu berupa roda putar. Roda putar ini berisi gambar dan nama pemimpin daerahnya dan beserta tugas-tugasnya. Cara penggunaannya, alat peraga ini yaitu siswa memutar roda, kemudian menyebutkan nama pemimpin dan tugasnya sesuai bagian yang ditunjuk oleh rodanya. Nah, di sini tersedia ada gubernur, kepala desa, bupati, dan camat. Sediakan alat peraga yaitu roda putar. Di sini berisi gambar dan nama pemimpin daerah beserta tugasnya. Cara penggunaan alat peraga ini yaitu siswa memutar rodanya, kemudian siswa menyebutkan nama pemimpin dan tugas sesuai bagian yang ditunjuk oleh roda. meanwhile, Yang pertama ada gubernur. Gubernur yaitu bertugas memimpin pemerintahan di tingkat provinsi, melaksanakan kebijakan daerah, mengelola pembangunan dan anggaran, serta menjaga kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Selain itu, gubernur juga menjadi penghubung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahnya. Selanjutnya di sini ada camat. Camat itu bertugas memimpin pemerintahan di tingkat kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa atau kelurahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan program pemerintahan di wilayah kecamatannya. Nah, selanjutnya ada kepala desa. Kepala desa itu memimpin pemerintahan di desa atau kelurahan, melayani masyarakat, menjalankan program pemerintahan, menjaga ketertiban lingkungan, serta mengelola pembangunan dan kesejahteraan warga di wilayahnya. Nah, selanjutnya di sini ada bupati. Bupati bertugas memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota, menjalankan kebijakan daerah, mengelola pembangunan dan anggaran, serta meningkatkan pelayanan kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. meanwhile, Nah, melalui alat peraga ini, siswa dapat belajar sambil bermain sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, aktif, dan menyenangkan. Selain itu, alat peraga ini juga membantu siswa lebih mudah memahami materi tentang tugas pemimpin di daerah. Alat peraga ini juga dibuat dengan warna dan gambar yang menarik agar siswa lebih semangat saat mengikuti pembelajaran berlangsung. meanwhile,
Oke, selanjutnya evaluasi pembelajaran. Di akhir pembelajaran terdapat evaluasi sederhana untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai tugas pemimpin di daerahnya. Langsung saja ke penutup. Dari materi yang telah dipelajari, kita dapat mengetahui bahwa setiap daerah itu memiliki pemimpin dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita itu harus menghargai pemimpin dan bekerja sama menjaga lingkungan sekitar. Melalui media pembelajaran ini, diharapkan siswa itu lebih mudah memahami materi IPAS dengan cara yang menarik dan interaktif. Dengan membuat media pembelajaran ini, saya itu belajar bahwa penggunaan media yang kreatif dan membantu siswa itu lebih semangat dan mudah memahami pembelajaran berlangsung. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're